Orang mukmin kalau kayak emas yang dia niatkan Allah tidak akan pernah berubah. Kalaupun dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, kalaupun dia mendapatkan cemooh, mendapatkan hujatan, dia tetap memperlihatkan kualitas dirinya dan dia sama sekali tidak terpengaruh dengan kondisi dan keadaan yang sedang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh komponen dan seluruh para penuntut ilmu dimanapun kita berada yang hari ini mengikuti kajian yang tersambung secara online. Tentunya kita harus senantiasa memiliki hati yang ikhlas. Keberadaan kita dan keterikatan kita di majelis ini pada hari Jumat pagi bukan karena kita mengisi absen dan bukan karena kita ingin membebaskan kewajiban kita. Tapi memang ini merupakan kebutuhan mendasar pada kehidupan kita supaya kita senantiasa mendapatkan nasihat. Hati ini sebagaimana tanah. Ketika lama tidak mendapatkan tetesan air hujan, maka tanah itu akan kering, gersang, dan membuat banyak penyakit. Baik penyakit batuk, asma, dan segala macam penyakit ispa dan lain sebagainya. Tapi ketika tanah itu tersentuh dengan tetesan air hujan, maka tanah itu akan mengeluarkan banyak keberkahan. Maka pohon-pohon akan tumbuh dengan kuat, buah-buah akan terpetik dari buahnya ketika tanah itu mendapatkan siraman air hujan. Inilah kondisi hati kita. Kita memohon kepada Allah bahwasanya keikutsertaan kita pada kajian setiap pekan itu bukan hanya karena semata-mata absensi, tapi memang betul-betul karena kita butuh setiap nasihat. Ketika kita mendatangi Allah supaya Allah membersamai kita nanti ketika di waktu-waktu yang sulit yang mungkin akan pasti kita dapatkan dalam fase kehidupan kita. Maka sesungguhnya siapapun yang mengenali Allah di waktu lapang pasti akan menjadi sebab Allah akan menemani dirinya ketika dia di waktu sulit. Dan salah satu hal terbaik ketika kita mengenal Allah di waktu lapang itu adalah mendatangi salah satu majelis yang paling Allah cintai, yaitu adalah majelis ilmu. Siapapun nama-nama yang ada pada majelis ilmu, nama-nama itu akan termaktub, nama itu tergores di sisi Allah dengan nama yang begitu indah. Dan nama itu pula yang insya Allah akan dikenali oleh Allah ketika dia melewati banyak ujian pada hidupnya. Semoga kita tahu kebutuhan kita kepada kajian bukan karena tuntutan dari kantor kita, tapi sesungguhnya tuntutan kita kepada ilmu adalah karena itu merupakan metode dan cara ataupun anak tangga supaya kita mengenal Allah di waktu lapang, supaya nanti kalaupun kita mendapati kondisi dan keadaan sulit, maka Allah mengenali kita ketika kita sering berada di taman-taman ilmu. Itulah yang menjadi harapan besar kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah terus berikan pada kehidupan kita. Allah terus memberikan kepada kita banyak alasan, banyak perkara yang bisa menjadikan kita senantiasa bersyukur. Dari udara yang kita hirup, walaupun kita sedang bermaksiat kepada Allah, tapi udara ini tetap Allah sempurnakan untuk kita hirup, untuk nafas kita, untuk paru-paru kita. Itu sudah cukup bagi kita, itu pun sudah menjadi alasan sempurna bagaimana kita bersyukur kepadanya dalam setiap perkara. Kalaupun dalam kehidupan kita berjumpa dengan orang yang lebih di antara kita, supaya kita tidak sombong. Tapi kalaupun kita berjumpa dengan orang yang di bawah kita, supaya kita senantiasa mampu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan kepada Allah kita senantiasa bersyukur kepadanya. Karena bersyukur itu memberikan makna pada kehidupan. Syukur itu menghidupkan kehidupan kita. Karena orang banyak yang hidup tapi ternyata kehidupannya justru mati. Menghidupkan kehidupan kita adalah bagaimana kita senantiasa memberikan hati yang bersyukur dalam setiap karunia yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan estafet panjang. Bagaimana kita membentuk karakter kita supaya kita menjadi muslim yang hebat pada karakter yang kita miliki. Karakter itu merupakan harga yang mahal karena karakter itu ditempa dengan perjalanan yang panjang.
ilmu, referensi yang teraplikasi pada kehidupan itulah yang membentuk karakter. Saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan bahwasanya sunnah hadir pada kehidupan kita bukan hanya ngajarin kita untuk beribadah mahdhah, tapi sesungguhnya sunnah ketika hadir pada kehidupan kita juga mengajarkan kepada kita bagaimana terbentuknya karakter kita, sebagaimana karakter yang diinginkan dan karakter yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang terkadang rajin ibadah tapi belum tentu karakternya mulia sebagaimana karakter yang Allah cintai. Rajin sholat tapi ternyata tidak menepati janji. Rajin sholat tapi ternyata tidak memiliki empati. Rajin sholat tetapi ternyata begitu cepat patah semangatnya ketika mendapatkan bulian. Itu merupakan contoh tidak idealnya kita di dalam beragama. Ketika kita hanya rajin beribadah tetapi tidak memiliki karakter sebagaimana karakter yang dibangun oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pembangunan karakter atau karakter building itulah yang kita dapatkan dalam Islam. Dan inilah ironisnya kita, banyak kaum muslimin, mungkin hampir 70% tidak mengenal agamanya, bahwasanya agama kita itu sebenarnya membentuk karakter kita, supaya karakter keimanan itu membentuk perilaku kita, kehidupan kita yang berbeda ketika kita tidak beriman kepada Allah. Tapi ironisnya kadang-kadang karakter-karakter positif itu dimiliki sama mereka yang tidak beriman, tapi justru orang-orang yang beriman terkadang justru kehilangan karakter yang sebenarnya karakter itu sudah ada di dalam setiap untayan-untayan hadis dan riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pentingnya kita menggali kembali bagaimana karakter seorang muslim, bagaimana menjadi muslim yang hebat. Kita bangun karakter kita dengan ilmu, dengan referensi yang jelas yang ada di dalam kitabullah, supaya dengan karakter hebat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, akan maksimal hasilnya dengan karakter hebat yang kita tempa diri kita sesuai dengan bimbingan dan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun yang memiliki karakter hebat, maka keluarganya akan beruntung. Siapapun yang memiliki karakter hebat, apapun bisnis, apapun aktivitas yang dia kerjakan menjadi maksimal. Siapapun yang memiliki karakter hebat, maka perusahaannya pun akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa ketika seseorang muslim itu memiliki karakter hebat. Itulah yang tentunya menjadi perhatian kita. Saya pernah saya ambilkan contoh. Saya pernah mendapati ada seorang owner sebuah perusahaan. Dia bercerita, Ustadz, saya ini kalau mendapati ada karyawan saya rajin ngaji itu justru saya senang. Ini agak sedikit berbeda dengan kebanyakan orang. Lalu saya tanya, kenapa Pak kok senang kalau jamaahnya atau karyawannya itu rajin ngaji? Biasanya yang saya lihat di kantor saya, perusahaan saya, kalau karyawan saya rajin ngaji itu biasanya mereka menjaga waktu, mereka tidak menyia-nyiakan waktu, mereka tidak berkhianat pada waktu. Sehingga ketika mereka bekerja, mereka tidak main-main, tidak menggunakan game, dan lain sebagainya, karena mereka merasa diawasi langsung oleh Allah. Beda dengan karyawan saya yang terkadang mereka belum ngaji, semoga Allah merahmati mereka. Kadang-kadang menjadikan mereka suka mengurangi timbangan waktu, terkadang mereka suka main-main, terkadang mereka tidak terlalu bersyukur terhadap pekerjaan dan profesi yang mereka sudah dapatkan. Itulah yang menjadikan berbeda. Masya Allah, ini owner salah satu perusahaan di daerah Tangerang. Ini menjadikan kita akhirnya paham, maka betul menjadi seorang muslim itu luar biasa karakternya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sebelum menjadi seorang nabi dan seorang rasul, tentunya kita paham, nabi itu mulia dengan karakternya dulu. Mulia dengan karakternya dulu. Makanya saking begitu mulianya karakter yang dimiliki Nabi, dari attitude yang ada pada kehidupan Rasulullah, maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Masya Allah sampai mendapatkan trust dari masyarakat di kota Mekah, hingga mereka kalau mengadakan satu safar, satu perjalanan keluar kota, maka mereka meninggalkan harta mereka itu tenang karena mereka menitipkan kepada Muhammad, orang yang mereka percaya. Sampai mereka berikan sebuah piala, yaitu yang dinamakan piala yang bergelar dengan kata Al-Amin, yaitu adalah orang yang dipercaya. Saking begitu terpercayanya Rasulullah di hati para penduduk Mekah pada saat itu dengan karakternya yang mulia.
Sampai mereka nitip uang, mereka nitip emas, mereka nitip apapun yang mereka miliki, dan mereka tenang kalau mereka sudah menitipkan kepada seseorang yang bernama Ahmad atau Muhammad. Inilah yang dinamakan karakter. Inilah pentingnya bagaimana seorang muslim selalu memiliki karakter hebat pada hidupnya. Tidak ada yang bisa menghidupkan karakter kita kecuali diri kita. Buku yang kita baca, referensi yang kita kaji, itu hanyalah bersifat sekunder untuk membantu. Tapi kuncinya semuanya berpulang kepada diri kita. Karena sesungguhnya karakter itu dibutuhkan effort yang kuat sekali. Supaya terbentuknya karakter, tidak ada orang yang jenius, yang ada adalah orang yang konsisten dengan apa yang dia pelajari untuk dia pertajam pada aplikasi hidupnya. Ini yang kita harus paham. Saya akan menyebutkan dan tidak bosan berkata, if you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. Kita kalau kehilangan uang, tidak ada kehilangan apa-apa. Kalau kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan sesuatu. Tapi kalau kita tidak punya karakter, maka kita kehilangan segala sesuatu. Inilah yang harus kita pahami. Kemarin kita sudah memahami bahwasanya komponen yang sudah kita kaji adalah, komponen yang sudah kita pelajari adalah, salah satu di antara karakter seorang mukmin ketika mereka menjadi hebat adalah membangun support system. Bagaimana dia senantiasa menjadi qurrata ayun, mendapatkan istri, mendapatkan suami yang betul-betul saling memberikan ketenangan, saling menenangkan pada ketenangan hati ketika mereka saling bersaudara. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak akan pernah kita menonjol pada kehidupan kita sampai kita memiliki seorang istri yang betul-betul menjadi qurrata ayun, dan kita memiliki pasangan hidup yang menjadi support system kita, menjadi qurrata ayun. Barulah kita akan menjadi waja'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Di balik hebatnya seorang laki-laki, ada seorang wanita yang terus menjadi support system untuknya. Di balik keistimewaan seorang wanita, ada seorang laki-laki yang terbaik ketika menjadi support system bagi wanita itu. Itu memberikan kepada kita tentang betapa kehebatan kita dalam karakter terbantu dengan sebuah support system yang bernama istri. Kemudian kita juga sudah mempelajari pula pada beberapa pertemuan yang terakhir, yaitu adalah bagaimana karakter hebat kita, yaitu adalah ketika kita mendapatkan keridhaan dari orang tua kita. Investasi yang terbaik pada kehidupan kita, yaitu adalah 3 setidaknya. Investasi ilmu, investasi kita baik sama orang, dan investasi kita berbuat baik kepada orang tua kita. Terkadang kita sering menjumpai ada orang yang lebih pintar daripada fulan, ada orang yang lebih terkenal daripada orang yang lebih pintar daripada fulan, orang yang lebih pandai daripada fulan. Tapi kenapa orang itu justru lebih istimewa, walaupun tidak paling pintar, walaupun tidak paling cerdas di antara yang lainnya? Biasanya salah satu kunci rahasianya adalah karena orang ini adalah orang yang baik kepada orang tuanya. Makanya Allah mengingatkan kepada kita pada surat Maryam ayat yang ke-32. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Karena aku baik kepada ibuku, maka Allah tidak menjadikan aku kasar dan tidak pula menjadikan aku celaka. Dan ini cukup menjadi pegangan untuk kita. Siapapun yang ingin mendapatkan garansi dan jaminan tidak celaka, dan mendapatkan jaminan dan garansi dia tidaklah celaka dan tidak pula dia tidak celaka dan tidak pula kasar adalah bagaimana dia berbuat yang terbaik, mengistimewakan orang tuanya. Siapapun yang mengistimewakan orang tuanya, maka mereka pasti mendapatkan kualitas yang terbaik dan karakternya akan lembut dan dijamin nasibnya tidak akan pernah celaka. Makanya ibu-ibu, para istri, jadikanlah suami kita untuk selalu ingat kebaikan yang harus dia perhatikan kepada ibu dan bapaknya. Jadilah istri yang mengingatkan tentang kualitas suaminya dengan berbuat baik kepada orang tuanya. Jangan menghalangi suami kita untuk berbuat yang terbaik untuk orang tuanya. Jadilah kita seorang wanita, kalaupun kita akan menikah, kita menikah dengan seorang laki-laki yang baik kepada ibu dan bapaknya. Dan kalaupun kita menikah, carilah seorang istri yang paling lembut kepada orang tuanya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kualitas karakter kita akan positif. Kalau kita senantiasa menempatkan prioritas pada orang tua kita. Ini kita sudah pelajari. Sekarang kita akan melanjutkan. Salah satu di antara pembentukan karakter hebat pada kehidupan seorang muslim itu adalah kalau dia memiliki
sifat dari penggambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan kepribadian seorang mukmin itu dengan banyak penggambaran. Dan ini penting untuk kita kaji supaya menjadi sebuah narasi untuk kita. Berarti salah satu di antara pembentukan karakter itu kita harus ngerti perumpamaan yang disampaikan Nabi ketika Nabi membuat perumpamaan bagi orang yang beriman. Maka pada kesempatan ini dan beberapa pekan ke depan kita akan membahas apa yang harusnya menjadi role model untuk kita jadikan sebagai contoh dari perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah, karena narasi itu penting supaya kita bisa membentuk karakter kita sesuai dengan perumpamaan yang dikatakan oleh Rasulullah ketika perumpamaan itu menjadi sebuah mapping serta menjadi sebuah kurikulum di dalam kita menempa diri kita dengan sifat-sifat yang diperumpamakan dan dibuat perumpamaan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Sekarang mari kita mengetahui Rasulullah sebagai guru bagi kita, the best teacher, sebagai guru terbaik untuk kehidupan orang yang beriman. Rasulullah itu ternyata ketika membentuk karakternya orang yang beriman, Rasulullah itu membuat perumpamaan-perumpamaan. Tidaklah Rasulullah membuat perumpamaan kecuali perumpamaan itu untuk mengingatkan kita. Karena terkadang perumpamaan itu bisa memberikan kekuatan untuk kita. Makanya kita mendapati banyak sekali orang solih yang ada pada kehidupan agama kita. Orang-orang solih itu sering membuat perumpamaan. Karena perumpamaan itu mendekatkan kita kepada sesuatu yang mudah difahami dan melahirkan kekuatan berpikir kita. Kalau kita bisa memahami sesuatu yang terjadi. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan, orang yang mencela kita itu sebagaimana kayu gaharu yang dibakar. Orang mukmin itu kalau semakin dicela itu harusnya kayak kayu gaharu. Semakin dibakar, semakin wangi. Orang kalau beriman, kalau dia dibully, justru semakin menonjol. Perumpamaan orang mukmin yang dikatakan Imam Syafi'i sebagaimana kayu gaharu, kayu yang apabila dibakar mengeluarkan bau yang wangi. Biasanya kalau kita orang Arab itu sering sekali memakai kayu gaharu untuk mengharumkan rumah mereka, itu kan akhirnya memberikan kekuatan. Oh, Masya Allah ya, berarti kalau ada orang yang sedang mencelamu, pikirkan saja kayu gaharu. Semakin kamu dibakar, semakin kamu harusnya harum. Lah karena positioning perumpamaan itu ternyata bisa memberikan kekuatan ekstra untuk kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melewatkan. Di dalam pembentukan karakter umatnya, Nabi juga menggunakan perumpamaan kepada kita. Dengan banyak sekali perumpamaan, dan perumpamaan itu harusnya kita pahami, harusnya kita pelajari, harusnya kita aktifasi seluruh perangkat kita untuk memahami perumpamaan itu, supaya perumpamaan itu bisa membuat kuat diri kita pada kehidupan dan mengasah karakter kita. Oke, sekarang mari kita pelajari perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah yang membentuk karakter kehebatan kita sebagai seorang manusia dan hamba yang beriman. Salah satunya adalah hadis ini. Ambilkan hadisnya. Mari kita lihat hadis ini. Ini merupakan karakter yang kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, masalul mu'min masalah sabilatid dahab in nafakhat alaiha ahmarrat wa in wazanat lam tangkus. Salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu hal yang indah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah perumpamaan orang beriman itu sebagaimana lempengan besi, sebagaimana lempengan emas, yang apabila ditiupkan api kepadanya, ihmarot, ya, dia menjadi merah, ya. Kemudian wa in wazanat lam tangkus. Kalaupun ditimbang maka dialah tidak berkurang. Ya. Insyaallah ya. Ini merupakan sebuah perumpamaan indah. Jangan diambil dulu hadisnya enak. Ini merupakan perumpamaan yang harus kita asupkan ke pikiran kita. Bahwasanya ketika kehidupan kita, siapapun kita pada latar belakang yang kita miliki, maka salah satu yang harus kita hidupkan pada pemikiran kita supaya kita termotivasi untuk memiliki kehebatan kita pada kehidupan itu adalah orang mukmin itu ya karakternya sebagaimana emas, ya.
sebagaimana emas, ya. Karena sesungguhnya karakter orang yang beriman itu ketika dikatakan sebagai emas, mari kita mengambil poin-poin penting sekali di dalam karakter ketika Rasulullah itu menyerupakan manusia itu sebagaimana emas. Maka sesungguhnya yang pertama yang kita dapatkan pada poin ketika seorang mukmin itu sebagaimana emas, apa itu yang pertama? Poin yang pertama itu adalah emas itu dimanapun dia berada, apapun yang dia dapatkan di kondisi sekelilingnya, emas itu tetap emas. Mau ditaruh di selokan, tetap emas. Mau ditaruh di atas lantai marmer, dia tetap emas. Dia mau ditaruh di apa? Ditaruh di etalase, dia tetap emas. Bahkan ketika dia jatuh ke tempat kotoran pun dia tetap emas. Dia tetap berkilau. Dia tetap yalma, dia tetap berkilau. Dan dia tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah harganya, tidak pernah berubah nilainya, hanya berdasarkan tempat. Ya. Ini tidak pernah kita dapatkan seindah ini barang yang ada di sekitar kita sebagaimana emas. Karena barang-barang lain itu ketika sudah berpindah tempat itu biasanya akan mempengaruhi barang itu dan akan mempengaruhi harganya. Handphone, iPhone yang kita miliki kalau sudah jatuh ke sungai atau sudah jatuh, maka biasanya kalau sudah jatuh harganya langsung berkurang. Kalau sudah kemasukan air dan akhirnya pernah kejatuhan air karena terlalu dalam, misalkan sampai 10 meter itu, kita ambil dan akhirnya kita servis dan kita perbaiki, maka harganya langsung jatuh. Itu handphone. Mobil kalau sudah masuk sungai, maka mobil itu akan berbeda harganya. Mobil itu kalau kena banjir, maka dia akan berbeda harganya. Aqua atau minuman mineral, itu ketika sudah jatuh ke selokan tidak ada orang yang mau ngambil. Walaupun mungkin botolnya tidak kemasukan air selokan, tapi orang merasa jijik. Semua barang kalau sudah masuk atau sudah ketika mereka masuk kepada satu barang, maka sesungguhnya kondisi dan wadah barang itu akan mempengaruhi dan akan mengurangi harga dari barang itu kalau mereka sudah mendapati tempat-tempat yang tidak disenangi oleh banyak orang. Tapi itu tidak berlaku untuk emas. Maka sesungguhnya emas itu dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika membuat perumpamaan, perkataan, narasi, konsep berpikir yang disampaikan Nabi itu dibimbing dengan wahyu. Dan itu mengalahkan perkataan motivator siapapun. Makanya kalau para motivator itu betul-betul ngaji, Masya Allah itu banyak hal luar biasa yang mereka bisa sharing dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Makanya Rasulullah itu pun membuat perumpamaan. Ya orang mukmin itu ya kayak emas. Yang dia tidak perlu menyalahkan apapun. Karena emas itu dimanapun tetap emas. Ya, mau dia di tengah kondisi yang buruk pun tetap emas. Mau ditaruh di selokan orang pun tetap rebutan. Mau misalkan jatuh, maaf ya, ke urinoir pun orang juga tidak jijik untuk tetap memungut emas itu. Karena apa? Sekalinya dibasuh tetap harganya mahal. Tidak ada namanya emas. Ini emas ini 24 karat. Tapi pernah jatuh ke selokan, ya sudah saya kurangi deh harganya 200.000. Tidak ada. Karena orang tidak akan pernah mau dikurangi harganya gara-gara emas itu masuk ke selokan. Ini menunjukkan kepada kita perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Baihaqi yang ada pada riwayat ini. Itu menggambarkan kepada kita, itulah sejatinya seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah orang yang mereka tidak beralasan dengan gampang menyalahkan atau malah condong untuk playing victim. Tapi orang mukmin itu adalah orang yang tetap bagaimanapun dia berkilau, dimanapun dia berada. Mau dia di kampung, mau dia di kota, mau dia di tempat manapun, dia tidak pernah berubah. Dia tetap berkilau karena apapun yang ada di sekitarnya tidak akan pernah mampu memadamkan kilau yang ada pada dirinya. Ada banyak contoh nih. Ada banyak perempuan. Kalau ditanya kenapa kok sikapnya gitu? Ya lihat-lihat suaminya. Suaminya kayak gitu sih. Akhirnya menjadikan istri itu lupa bahwasanya hidupnya adalah bagaimana mencari ridhonya Allah melalui taat kepada suaminya selama perintah suaminya tidak bertentangan dengan kitabullah. Istri yang berubah sikapnya gara-gara suami ini belum sebagaimana karakter emas. Suami yang harusnya tetap membimbing istrinya lalu mendapatkan bengkoknya tetap harus bersabar. Lalu dia berubah gara-gara istrinya mungkin belum bisa memberikan ketaatan kepadanya. Berarti belum sebagaimana karakter emas. Kalau ada orang baik, kemudian di rumah, lalu ketika dia keluar dari rumah mulai ngekos, dia sudah mulai berubah.
Sikap aktivitinya di rumah dengan tempat kos-kosan berbeda. Ketika dia di pondok baik, tapi keluar di pondok dia tidak baik. Ketika dia ditempatkan di Jakarta, ketika ditempatkan di luar kota, jadi berubah. Maka sesungguhnya karakternya belum terbentuk sebagaimana karakter emas. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas mengatakan, Inna masalal mu'min kama salil kit'ah minad dahab. Yang namanya orang mukmin itu memang kayak emas, dan harusnya kita menempa diri kita kayak emas. Menempa diri kita kayak emas. Kita tidak perlu berubah hanya karena orang itu mungkin mereka tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harusnya tidak pernah berubah hanya karena orang itu memberikan perlakuan-perlakuan yang berbeda. Kalau kita betul-betul mampu untuk menyelaraskan dengan apa yang diperumpamakan oleh Rasulullah SAW. Makanya Nabi, contoh yang terbaik bagaimana Nabi itu betul-betul karakter beliau itu sebagaimana emas. Sehingga apapun kondisi yang beliau dapatkan, beliau tetap bersemangat untuk berdakwah. Dan tidak pernah sama sekali semangatnya beliau luntur pada apa yang beliau perjuangkan, dan apa yang beliau perjuangkan dan ikhtiarkan itu tidak pernah berubah apapun kondisi dan keadaannya. Karena dia tidak berubah. Cita-cita beliau tidak berubah, obsesi beliau tidak berubah. Ketika tawaran dunia datang, tawaran perempuan datang, tawaran jabatan itu datang kepada beliau, beliau tetap tidak berubah. Beliau ingin untuk meninggikan kalimat Allah. Itulah karakter emasnya Rasulullah. Ya. Maka ini yang menjadikan kita memahami betul. Ya. Jadi salah satu di antara karakter emas yang kita pahami adalah emas itu mahal. Dan berapapun orang yang mencampakkan kita, mencemooh kita itu tetap harusnya tetap menjadi mahal. Dan kita yang berusaha betul. Bahwasanya kita ini berharga. Apapun tempatnya, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Kita harus ingat, saya harus sebagaimana emas. Karena Rasulullah itu mengharapkan orang yang beriman itu karakternya sebagaimana karakter emas. Ya. Sehingga akhirnya orang yang memiliki karakter ini, lalu dia asupkan ke pikirannya, dia harus kayak emas. Maka dia akan terus menempa hatinya, menempa jiwanya, karakternya dibentuk sesuai dengan karakter emas itu. Emas tetaplah emas, dimanapun dia berada. Tidak pernah berubah. Orang mukmin kalau kayak emas, yang dia niatkan Allah, tidak akan pernah berubah. Kalaupun dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, kalaupun dia mendapatkan cemooh, mendapatkan hujatan, dia tetap memperlihatkan kualitas dirinya. Dan dia sama sekali tidak terpengaruh dengan kondisi dan keadaan yang sedang dihadapi. Ini yang pertama pada karakter emasnya. Ya, insya Allah ya. Ini pemilihan Rasulullah itu sangatlah tepat. Yang kedua, yang kita dapatkan dari emas itu apa? Ketika Nabi membidik sifatnya orang yang beriman sebagaimana karakter emas. Yang kedua, karakter emas yang kita jumpai itu apa? Yaitu adalah ketika dibakar, maka setiap dia dibakar, dipukul, ditempa, maka tidak pernah berubah. Takarannya tidak pernah berubah, harganya pun tidak pernah berubah. Ya. Makanya dalam satu riwayat akhirnya orang yang kalau kita mendapati emas itu kalau dibakar itu tidak pernah berubah menjadi arang. Beda kan dengan kayu. Kayu kalau dibakar jadi arang. Manusia kalau dibakar jadi abu. Rumah kalau dibakar jadi gosong. Semua, apapun yang melewati api itu selalu langsung rusak. Pohon, kertas, handphone, semua kalau dibakar itu langsung rusak. Dia semua langsung rusak. Itulah karakternya setiap barang yang kita temukan di dunia ini. Ya, gadget terbakar, rusak, melepuh, nggak bisa dipakai. Laptop, semahal apapun laptop itu, walaupun laptopnya harga 100 juta, kena api, rusak langsung, melepuh dan tidak bisa digunakan. Manusia dibakar jadi api. Tapi beda dengan emas. Emas itu ketika dibakar tidak pernah menjadi arang. Jadi emas itu kalau dibakar tidak pernah menjadi arang dia. Dibakar dengan suhu tinggi, maka dia tetap akan mencair kuning, tapi tetap kuning. Harganya tetap sama. Dia bisa dibentuk menjadi cincin, dia bisa dibentuk menjadi kalung, dia bisa dibentuk menjadi bagian dari jam, dia bisa dibentuk menjadi bagian emas pada handphone yang mahal. Dia tetap menjadi emas, tidak pernah menjadi arang.
Kekuatan emas yang tidak pinah, yang tidak pernah menjadi arang, itulah namanya kekuatan emas. Makanya akhirnya ketika Rasulullah mengatakan, inna faqat aliha merot. Kalau dibakar, dia memerah. Wa in wazanat lam tangkus. Tapi kalau sekalinya dia dibakar, sekalinya dia ditimbang, dia tidak pernah berkurang. Dan tidak pernah menjadi arang. Maka yang kita dapatkan Rasulullah SAW itu sebagai guru tercinta yang kita muliakan beliau dan kita harapkan syafaatnya. Rasulullah itu kasih tahu kepada kita lewat hadis ini. Nah, kalau kita anaknya beliau, kita keluarganya beliau, kita muridnya beliau. Seakan-akan Nabi itu ngomong, nah kamu tuh kayak emas. Kalaupun kamu dibully, dihujat, dicela, kamu tetap mulia. Jangan biarkan orang lain itu menjatuhkan dirimu. Biarkan bulian itu, hujatan itu, celaan itu terus dia berikan kepada kita. Nanti kalau mereka lelah, mereka berhenti. Ya, karena apa? Orang yang menghujat itu butuh tenaga. Kalau dia lelah, dia berhenti. Kalau dia letih, dia akan meredup. Tapi emas tetaplah emas. Tetap emas. Jadi kalau emas diadu dengan api itu mati. Kalau penghidupnya api itu sudah habis, minyaknya, batu baranya, sudah habis, mati dia. Tapi emas tetaplah emas. Itulah manusia. Rasulullah SAW itu karakternya emas. Dituduh sebagai tukang syair, dituduh tukang majnun, dituduh memecah belah di antara masyarakat Quraisy kota Mekah. Semua hujatan dari yang ringan sampai yang berat, semuanya ditujukan kepada Nabi. Bahkan Nabi disebut abtar. Abtar itu sebutan aib untuk laki-laki Arab kalau tidak punya anak laki-laki. Karena anaknya Rasulullah yang laki-laki itu meninggal sebelum mereka beranjak dewasa. Semua sebutan itu pernah ditujukan kepada Nabi SAW. Tapi semua hujatan dan sebutan itu tidak pernah mengubur Rasulullah. Dan tidak pernah mengurangi kualitas Nabi dalam hidupnya. Nabi tetap Nabi. Rasul tetap Rasul. Dan tetap mulia di hati orang yang memuliakan dan mencintai Rasulullah. Sekarang lihat. Orang yang mencela Nabi sudah tidak ada lagi namanya di perputaran waktu dan zaman. Tapi nama Nabi sampai hari ini, miliaran orang mencintai Rasulullah. Dan siap untuk meneteskan darahnya membela Rasulullah dan kehormatan. Itulah emas. Ya. Jadi akhirnya emas itu kalau dibakar tidak pernah menjadi arang. Maka sepermamaan itu adalah setiap hujatan kita itu pasti mendapatkan hujatan dalam kehidupan. Tidak mungkin orang itu tidak menghujat kita dan tidak mungkin semua orang itu akan senang kepada kita. Bapak Ibu tahu kenapa Allah turunkan surat Al-Humazah? Ayat pertama surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang mencela dan menghujat. Karena memang Allah turunkan surat Al-Humazah. Karena kita nanti akan dapat dalam kehidupan itu orang yang membuli, menghujat, mencela kita itu pasti ada. Gak kenal kita, menghakimi kita dengan apa yang dia dengar, tidak apa yang mereka lihat. Ketika kita tahu bahwasanya kita pasti mendapatkan hujatan, ataupun kita mendapatkan bulian, baik orang yang kenal kita ataupun yang tidak kenal dengan kita. Ingat satu. Yang kita ingat itu adalah emas tetaplah emas. Dihujat dan dibuli. Harusnya tidak pernah meredupkan dan tidak pernah menguburkan kita. Tapi justru semakin menjadikan kita berkilau dan semakin mengubur. Emas itu kalau dipanaskan, dirubah jadi cincin, jadinya lebih mahal. Dirubah jadi kalung, jadinya lebih mahal. Terus dicampurkan kepada casingnya handphone. Casingnya dan handphonenya jadi mahal. Itulah emas. Maka yang kedua yang kita dapatkan dari dari emas itu apa? Dia tidak akan pernah menjadi kecil hatinya. Dia tidak akan menjadi rendah. Hanya disebabkan orang itu ketika menghujatnya. Hujatan itu konsekuensi logis ketika kita hidup pasti akan menghadapi hujatan. Sebelum engkau dihujat, sebelum saya dicela, Allah itu aja dihujat. Allah aja dicela. Qurannya dibakar. Padahal yang memberikan rezeki kepadanya itu Allah. Itu pun dihujat dan dicela. Itu pun dihujat dan dicela. Loh apalagi kita manusia, Rasulullah dicela dan dihujat. Kalau Rasulullah SAW saja, beliau itu dicela dan dihujat, padahal mereka adalah manusia terbaik pada kehidupan kita, maka itu sesungguhnya
Allah itu sesungguhnya begitu sempurna, apalagi kita, semacam kita pada kehidupan kita. Maka hujatan itu pasti ada. Tapi jangan biarkan hujatan dan celaan siapapun yang datang. Lalu akhirnya menguburkan kita. Lalu akhirnya lupa kita. Kita itu dibimbing, diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah engkau sebagaimana. Jangan pernah menjadi arang. Hanya karena kita dibakar ketika kita mendapatkan celah. Ada orang dicela, mati bunuh diri. Ada orang yang mereka dicela, akhirnya mereka mengakhiri hidupnya dengan tragis. Kita sering menjumpai terutama di negara Korea. Banyak artis yang mati bunuh diri ketika mereka tidak siap untuk dicela dan dibully oleh para netizen dan followernya. Akhirnya mereka mati bunuh diri. Ya. Dan hari ini kita jumpai karena banyaknya mental illness, kerapuhan mental itu menjalar di mana-mana. Terutama ketika ini semakin banyak dengan semakin maraknya orang itu membuli. Makanya salah satu pelajaran penting yang harus kita tanamkan setiap hari sebelum kita berjumpa dan bertemu orang itu apa? Kita itu emas. Apapun hujatan, tidak akan pernah menjadikan kita menjadi arang. Sebagaimana api tidak menjadikan emas itu menjadi arang. Dan kita harus tetap berkilau apapun yang terjadi. Kalaupun kamu kerja di kantor, yang lain melakukan korupsi, tetaplah jujur. Kamu tetaplah emas, walaupun teman-teman mau ngambil yang haram. Tidak usah tergiur untuk mengambil yang haram. Karena sesungguhnya emas tetaplah berkilau dimanapun dia berada. Makanya akhirnya inilah yang kita jumpai dan kita dapati. Saya teringat sebuah kisah yang kemarin saya sampaikan di satu majelis ya. Saya teringat kepada satu kisah dari seorang ulama yang bernama Al-Baqilani. Al-Baqilani itu ulama besar. Beliau pernah diundang oleh seorang raja Romawi yang ingin mendebat beliau perwakilan kaum muslimin, yang mana raja Romawi ini mewakili agama Nasrani. Al-Baqilani diundang ke kerajaannya, Al-Baqilani datang. Ketika Al-Baqilani datang ke kerajaan Romawi, sang raja Romawi itu mempersiapkan beberapa tipe muslihat. Yang pertama, dia tahu orang-orang mukmin, para sahabat, para tabiin itu adalah orang yang tidak mau tunduk kepada manusia. Akhirnya Raja Romawi itu membuat tipu muslihat dalam tanda petik. Buatkan pintu kecil yang dia harus melewati pintu itu sebelum dia berjumpa dengan saya. Ya, supaya dengan harapan sang raja itu melihat Al-Baqilani merunduk kepada sang raja. Langsung para pengawal sang raja Romawi ini membangun sebuah pintu kecil supaya nanti Al-Baqilani pas datang dia akan merunduk kepada sang raja Romawi. Selain itu, maka sang raja Romawi mempersiapkan pastor dan pendeta atau pendeta-pendeta yang terkenal dengan kepintarannya dan kepandaiannya untuk mendebat agama Islam yang diajarkan oleh Al-Baqilani. Hari hanya sudah datang. Datanglah Al-Baqilani ke kerajaan Romawi karena dia diundang sebagai perwakilan duta kaum muslimin. Datang Al-Baqilani dengan penuh pride, dengan penuh izzah. Dia sama sekali tidak gentar, tidak sama sekali dia merasa risih dan apapun. Pas ketika sudah mulai menuju ke singgasana sang raja Romawi, Al-Baqilani mendapatkan tidak ada jalan kecuali harus melewati pintu kecil. Tapi Al-Baqilani tahu bahwasanya saya tidak mau untuk sujud kepada seseorang manusia. Dia berupaya bagaimana berpikir ya, bisa memasuki pintu itu tanpa harus merukuk dan tanpa harus merunduk kepada manusia. Maka Al-Baqilani memiliki cara. Inilah lihat bagaimana emas tetaplah emas walaupun dia dikondisikan di tempat yang menghinakan dia. Al-Baqilani pada saat itu akhirnya dia membalikkan badannya lalu menuju ke singgasana Raja Romawi melewati pintu kecil itu sembari berjalan ke belakang. Jadi sang Raja Romawi itu tidak mendapatkan Baqilani merunduk kepadanya, tapi justru sang Raja Romawi mendapatkan pantatnya sang Baqilani. Masya Allah. Sang Raja Romawi kaget. Ini ternyata orang pintar ini. Baru setelah itu masuk dia menyampaikan salam kepada Raja Romawi dan pada seluruh para pendeta ataupun pastor yang saat itu sudah disiapkan oleh sang Raja Romawi.
Al-Baqilani tidak perlu waktu yang lama. Dia mengatakan kepada seluruh para pastor yang hadir dan Raja Romawi, bagaimana kondisi kalian para pastor, gimana keluarga-keluarga kalian, dan bagaimana anak-anak kalian dan istri kalian. Baqilani membuka percakapannya langsung dengan pertanyaan, bagaimana kabar istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Sang Raja Romawi pada saat itu ketika mendengar Al-Baqilani mengucapkan pertanyaan dan melontarkan pertanyaan semacam itu, maka sang Raja Romawi marah dan berkata sama Al-Baqilani, kamu tuh katanya utusan kaum muslimin, katanya paling pintar. Malah datang ke sini tanya kepada para pastor kami, bagaimana istri mereka dan bagaimana anak-anak mereka. Kamu tahu nggak kalau para pastor kami tidak menikah dan tidak punya anak? Al-Baqilani tersenyum. Lalu Al-Baqilani bertanya yang kedua, kenapa pastor-pastor itu tidak menikah dan tidak punya anak? Lalu dijawab sama sang Raja Romawi, para pastornya belum menjawab itu. Sang Raja Romawi langsung mengambil jawaban. Karena kami mensucikan para pastor itu, sehingga mereka tidak perlu punya anak gitu, supaya mereka hidupnya suci. Nah, disitulah Al-Baqilani langsung menjawab kepada sang Raja Romawi, kenapa kalian mensucikan manusia tetapi tidak mensucikan Tuhan kalian? Lalu kalian katakan Tuhan kalian punya anak. Pada saat itulah sang Raja Romawi dan seluruh para pastor terdiam. Itulah emas. Dimanapun tetap menjadi emas. Dia tidak perlu menjilat. Dia tidak perlu memakai topeng dimanapun. Karena emas tetaplah emas. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Masalul mu'min kakit ta'im minad dahab, kakit atim minad dahab. Orang mukmin itu ya sebagaimana potongan emas. Dan emas itu yang kita ambil pelajarannya setidaknya dari penjelasan para ulama. Emas itu tetap dimanapun dia tetap mahal. Dan bagaimanapun dia dibuli, dihujat, dicela, maka dia tidak akan pernah berubah karena setiap hujatan itu tidak pernah menguburkannya. Emas itu kalau dibakar tidak pernah bisa menjadi arang. Semoga ini perumpamaan yang pertama. Hadisnya nak lihatin lagi. Kita renungkan hadisnya sebelum kita tutup kajian kita kesempatan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, sesungguhnya orang mukmin sebagaimana perumpamaan emas. Semoga kita tidak pernah lupa betapa mulianya Rasulullah membidik karakter kita. Masalah sabilatid dahab. Inna fakhat alaiha ahmarat wa inna wazanat lam tangkus. Mukmin itu kayak emas. Kalaupun dia dibakar, dia memerah tapi tidak akan pernah berkurang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga setiap hujatan dan celaan yang pernah kita temukan, setiap tantangan ataupun ujian dan rintangan yang kita hadapi di dalam pekerjaan itu, tetap kita tidak akan pernah terkubur dengan setiap hambatan dan rintangan, tapi tetap semakin kita berkilau. Dan semoga kita tetap mahal harganya dimanapun kita berada. Tetaplah berbuat baik, walaupun terkadang perbuatan baik kita belum mendapatkan feedback yang baik. Karena sesungguhnya konsisten untuk berbuat baik itu merupakan salah satu karakter emas yang disampaikan oleh Rasulullah. Inilah karakter pertama yang harus kita hidupkan di dalam diri kita. Kita itu emas. Kita itu emas. Kita itu emas. Kalau tiba-tiba ada yang mencela kita, kita katakan, kita ini emas. Kita ini emas. Nah, inilah perumpamaan pertama. Apa perumpamaan yang kedua, ketiga, keempat, kelima? Insya Allah kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Semoga kita selalu memiliki narasi indah pada referensi yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak ada guru yang membentuk karakter terbaik seorang manusia kecuali adalah Rasulullah. Rasulullah telah berhasil. Tidak sampai 50 tahun. Yaitu telah membentuk sebuah generasi sahabat yang luar biasa. Yang akhirnya bisa mengalahkan peradaban Romawi dan Persia yang sudah hidup dan eksis ratusan tahun. Tapi Rasulullah tidak membutuhkan waktu sampai 50 tahun. Cuma 23 tahun. Sudah bisa untuk mengalahkan imperium besar itu. Karena hebatnya karakter setiap para sahabat yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bukan hanya pandai beribadah, tapi kita memiliki karakter indah dan hebat pada status kita sebagai seorang muslim.
We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deed. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.